Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Renungan kita pagi ini adalah bab 13, izin untuk berbuat dosa. Beberapa orang berpendapat bahwa janji akan hidup yang kekal bagi yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat bagaikan izin bebas untuk berbuat dosa. Sangat masuk akal, karena jika hidup kekal sudah terjamin, maka peluang untuk semena-mena berbuat dosa itu sangat besar. Sesungguhnya mereka yang berkata seperti ini lupa betapa bijaksananya Allah itu. Mereka juga lupa bahwa Allah yang kudus tidak akan mendorong perbuatan dosa. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, bukan saja kita menerima janji hidup yang kekal, melainkan juga janji Kristus hidup di dalam kita. Dalam Galatia 2 ayat 20. Dan 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" 1 Korintus 6 ayat 19 juga berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Dengan kata lain, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita tidak hanya menerima penebus yang membayar semua dosa kita, tetapi kita juga menerima Roh Kudus yang membantu kita untuk mengalahkan dosa dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak hanya menerima izin masuk ke surga, tetapi juga menerima seorang partner yang membantu kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus akan membuat kita merasa tidak nyaman ketika kita melakukan dosa. Seseorang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat tidak akan merasa damai kalau hidup dalam dosa. Memang, kesenangan dosa itu akan dinikmati, tapi ia tidak akan memiliki kedamaian di dalam hatinya. Sama seperti seseorang yang alergi terhadap satu macam makanan tertentu. Enaknya makanan itu dapat dinikmati, tetapi dia juga akan merasakan derita sebagai dampak atas alerginya. Seseorang yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat akan menikmati kesenangan dari perbuatan dosa dalam daging. Ia tidak akan merasakan adanya masalah di dalam hatinya, kecuali ia tertangkap basah dan merasa malu akibat perbuatannya. Kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita juga akan memberi kekuatan untuk mengatasi dosa. Seseorang yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat tidak akan memiliki kekuatan untuk mengatasi dosa. Di dalam Roma pasal 7 ayat 18-19, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat." Sebelum kita dilahirkan kembali, kita bagaikan seorang yang cacat yang ingin bertanding dalam satu perlombaan, tetapi tidak mampu melakukannya. Secara rohani, kita semua lumpuh oleh dosa. Sejak Adam berdosa di Taman Eden, kita sebagai keturunannya mewarisi dosa dan lumpuh secara rohani. Rencana Allah akan keselamatan tidak memberikan izin kepada kita untuk berbuat dosa. Sebaliknya, memberikan kepada kita kekuatan untuk mengatasi dosa. Sungguh, Allah kita adalah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Terpujilah Allah Bapa yang mengasihi kita dan memberi anaknya bagi kita. Terpujilah Allah Anak yang mengorbankan nyawanya bagi kita di kayu salib. Terpujilah Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita untuk menjadi mitra, partner kita sehari-hari. Dapatkah Allah lain melakukan pekerjaan keselamatan yang ajaib ini selain Allah Tritunggal yang kudus? Sudahkah Anda memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini? Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, bukan saja kita menerima janji hidup yang kekal, melainkan juga janji Kristus hidup di dalam aku. Terima kasih saudara-saudaraku sudah mendengarkan.
Sampai bertemu besok pagi, Tuhan memberkati.